rukun puji no arak 5. Si pertama Hamid, si kedua na Mahmud, si keteluna Mahmudun bih, si keempat na Mahmudun alaih, si kelima na Syirat. Secara mudah-mudah na Hamid sini si memuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al mab'us bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglik wal khatimi lima sabaqa nashiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, semeton jarin tiang, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentunya bareng-bareng kepada uli'na tiba besida Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmatna, karuniana, inayahna serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah lek jelo si mulia niki untuk kesekian kalinya mau kita pada malik ta izinang sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala ta pertemuan lek majelis teniki guna untuk ta pada bermuzakarah. Salawat serta salam bareng-bareng kepada haturang tiba junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, jadi ucapan ta si pada ngenang alhamdulillah ya sino ucapan mulia. Karena alhamdulillah sino ya sino merupakan kalimah salah satu lengan kalimah thayyibah, kalimah si bagus. Maka ketika terucapan ya berarti kita mengucapkan sesuatu si bagus. Karena kalimah atau lafaz alhamdulillah sino ino sepenuhnya pujian atau sanjungan si ulikna tiba besida Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalimah atau lafaz alhamdu sino merupakan pujian, ya sino merupakan kalimah mulia, maka yang ya sino dari awal-awal, ya si dari permulaan yang biasa disebut dengan alhamdulillah sino, ya sino arana ibtida idofi atau pada bahasanta permulaan idopi. Peran permulaan idopi ya si awal-awal lagu awal nasino ya arak ndahuluinnya arak si juluan barang ya pada bahasanta ya sino si aran ibtida hakiki atau permulaan hakiki ya sino bismillahirrahmanirrahim.
Yang pun sering dengar ngenang ara ia permulaan hakiki, ara ia permulaan idopi, ara yarana permulaan li ajlih takdim. Kasih sebut alhamdulillah sino ya sino permulaan idopi atau ibtida idopi. Sedangkan bismillah sino permulaan hakiki. Nah, jadi sebelum tamat alhamdulillah sino tersebut sekedip mengenai bismillah nu. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim ini kesempurnaan lafadznya ya sino si awal-awal. Ya punang hakiki si awal-awal si berkekelan. Si ia harus si jari julu masan. Nah, dia harus si jari julu pada bahasan. Dia tersebut biaran ibtidak hakiki. Ya sini permulaan si berkekelan. Si tetap harus le julu segala sesuatu. Ya harus si awal-awal. Nah, ya pula bismillah sinu merongkat para ulama sebagaimana sebutnya le dalam kitab Usulul Ma'rifat taran. Lagu laun terbahas mengenai hakikat batin bismillah nanti. Nah, karena le kitab sini memang batinna bismillah bahas dalam kitab Usulul Ma'rifat. Cuma sekedip sebut natono bahwa bismillah sino ya sino awal mulaina segala perkara. Ya, bismillah sino awal mulaina selapu perkara, bahkan bismillah sino ya awal kunci lengan selapu perkara nu. Yang pemudangan si ngaji sino muntamele nau luwe isin dunia ndak anda tahu bismillah. Muntamele nau pira luwe ilmu sino ndak anda tahu bismillah. Muntamele no ilmu sembahyang ndak ndik tahu bismillah, selalu bismillah bismillah nonde lagu laun le khusus tada bahas deh intina le lapat bismillah sino tono ara hakikat batin arana alif sebelum ba sini sebenarnya la ta'yun pada bahasa deh atau pada bahasa dino la ta'yin ino zat yang wujud dengan sendirinya tanpa ara sing wujud tangannya batinnya dene aja. Nah, lagu sekedip tena menyebut sekedar fadilah dengan bismillah yang pun sebut dia jadi permulaan hakiki sino ya si harus dari awal-awal karena muntepantul dengan makna doang kan dengan maknanya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah ini makna secara syariat lalu tergantung bilangan pada mantu maknanya karena muntepantul dengan makna syariat dia ada biasa bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Lalu secara pandangan dengan tarekatna bismillahirrahmanirrahim sino maknanya ya bersama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Lalu secara pandangan dengan hakikat bismillahirrahmanirrahim sino hanya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Mulai golongan dengan ma'rifat bismillahirrahmanirrahim sino rasa Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka tergantung dengan temanto ya ndeh. Lagu tepanto dengan syariat no dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini mau secara arti. Lagu mau secara arti umumnya bismillah sino berarti untuk kepada niatan. Untuk kepada meniatkan segala sesuatu si kepada gawe sino hanya atas nama Allah. Nah, hanya atas nama Allah. Yang pun baca bismillah le awal perkara le awal perbuatan sino ino semata-mata itengendeng restu seolah-olah itengendeng restu kanca kelancaran tiba desida Allah Subhanahu wa taala. Yang puna sesuatu perkara kita pada gawe tanpa membaca bismillah sino keberkahan telang. Nah, yang pun fadilahna atau keutamaan kepada membaca bismillah le awal setiap perbuatan sino. Apa keutamaan apa? Si pertama sino ake apa si pada gawe sino ake temu kebaikan kanca keberkahan lengan desida Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bismillah li awal setiap perkara sino ya sino jari pembuka pintu rezeki karena munah berkah insyaallah deh rezeki ino pintuna terbuka ya. Nah semata-mata keberkahan karena munta pada meta sesuatu no si pada peta si pada usaha yang sino ndek na jumlahna semata-mata
si daripada peta sino keberkahan. Angka oleh karena sino setiap daripada muliang sesuatu apapun pegawaian sino baik hukum wajib, sunat maupun mubah ndek tadahuluin si asma Allah dengan cara daripada mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena mundik tadahuluin si asma Allah apa ngana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu amrin zibalin la yabda'u bihi Bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Mada bahasan kullu amrin zibalin, tiap-tiap pegawaian, tiap-tiap amal, tiap-tiap perkara si penting la yabda'u bihi mundik namulayang yasi Bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Maka amalan pegawaian sinu terputus. Apa karena terputus tene kurang keberkahan. Berarti pegawaian sino kurang berkah. Nah, kata ngombe-ngombe harus awalin si bismillah deh. Lebih-lebih muntah pantul dengan keutamaan membaca bismillah di awal setiap suatu perbuatan sino keutamaan sileno ya salah satu dah cara untuk jauhang diri dengan godaan syaitan. Nah, karena ia sebagai pembatas manusia kanca syaitan. Maksudnya ngombe agenda ngeganggu ya si syaitan alaihi laknat. Nah, karena muntah baca bismillah marangkat sebuah riwayat wah suatu ketika Nabi bareng para sahabatnya ketika datang godaan syaitan muni salah satu sahabatnya Nabi entah pengena hai syaitan laknat. Terus apa kata Nabi ndak ngenongkat kan? Justru mau ngeno bahasa anda semakin beli jadinya setan. Nah itu zaman tenang setan laknat deh. Mudah setan laknat semakin beli yang ada. Cukup dah baca Bismillahirrahmanirrahim maka setan semakin kempes, semakin menyempit kan. Bakal ada ayat lain muntah baca Bismillah lewat perkara sinu setan hancur ya kan. Lebur deh. Maka ndak dia baca Bismillah baik ketika daripada ingin makan minum misalnya karena kita tahu secara kasat mata sangarak sesuatu sini kita tahu ton si bahaya yang kita misalnya sangarak maaf arak keracun atau arak perkara-perkara gaib arak jin sindik bagus pokoknya si bahaya bagi kita lagu dengan cara membaca bismillah maka penyakit atau apa balak-balak si arak le makanan sinu jadi hilang. Bahkan yang nara sesuatu si badekna bagus si gaib-gaib maka jadi hancur ya. Makanya berkat membaca bismillah akan dak laliang bismillah nanti apa ngana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa zabasy syaitanu kama yazubur rasasu 'alan nar. Marabasanta ndek nara sopo hamba pun simbaca bismillahirrahmanirrahim illa zabasy syaiton melainkan setan sinu hancur ya kan. Kama yazubur rasasu 'alan nar mara misal masa bagaimana hancurna timah di atas api. Berarti boleh meleleh ya. Namanya pun ditambah teremehang bismillah. Wah suatu ketika dah baginda Nabi ketika datang suatu bencana ada suatu bencana terperintah Ali bin Abi Thalib muna datang petaka malam petaka baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim maka musibah petaka telangang ni sida Allah. Nah nganapun bismillah sinun dah jadi pelindung dah. Jadi pelindung ta terutama lek waktu ta pada tinduk. Maka ketika tagin tinduk sebelum tertinduk ndak lupa baca bismillahirrahmanirrahim terutama 20 sekek kali sidik man tertinduk. Selikur kali. Ini simbada itu sebutnya tebadak si ulama tarana Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi. Beliau menukil dengan Imam Ahmad Ash-Shawiyaran dalam kitab Kasifatus Syaja.
Ono sebutna bahwa pada santa saya baca bismillahirrahmanirrahim 20 sekali sindek mana tinduk. Maka lek malam sino terjaga ya terlindungin ya dengan gangguan setan. Bahkan terjaga ya terlindungi dengan kemalingan, bahkan dengan bencana-bencana si lain, dengan mati mendadak. Dengan berkat membaca bismillah selikur kali sindek mantap pada tinduk. Mungkin sering sudah dengerin deh. Nah, tua tembadak tanya baca genda sebelum tertinduk baca bismillah selikur kali. Jadi akhirnya sudah tahu asalnya sinu dengan ulama tarana Imam Muhammad An-Nawawi, Imam Muhammad Nawawi Al-Jawiyah. Berarti ini ulama Indonesia ini. Silai lagu Imam Haramain, Imam Masjidil Haram lagu. Ndek kan ulama-ulama Indonesia sinang ke ulama-ulama lain. Ini imam termasuk Imam Masjidil Haram. Termasuk ya Imam Nawawi sebutannya Imam Nawawi Al-Bantani disebut dah. Ini ya Imam Nawawi Al-Jawi sekek kan ya. Ini sekarang kitab Barzanji no. Si baca-baca ada selakaran Munah Haji deh. Ya sino Imam Masjidil Haram. Beliau menukil dengan Imam Ahmad Asy-Syawi ya, dalam kitab Kasibatus Syaja. Ini asalnya nyuruh kita baca bismillah selikur kali sidik mantap pada tinduk. Insyaallah akik terjaga malam sino sampai datangnya waktu fajar. Nah ini keutamaan kelebihan syiaran bismillahirrahmanirrahim. Lagu laun tajian deh. Nah, ketulik di bahasan si awal. Tab kedua nasino tetama tiba permulaan idopi ya sino alhamdulillah. Ngat alhamdulillah sini ucapan mulia ya sino kalimah mulia. Ia merupakan salah satu dengan kalimah thayyibah. Dua kalimah thayyibah la ilaha illallah thayyibah masih. Subhanallah thayyibah, Allahu Akbar thayyibah masih. Walaupun masih alhamdulillah sino kalimah si bagus. Kalimah si bagus karena alhamdulillah sino merupakan pujian. Ya sino sanjungan. Berarti pengucapan alhamdulillah berarti ita muji, ita nyanjung dasida Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan alhamdulillah sini karena pujian sino dia tertuju atau ulek nanti pak dasida Allah berarti munta pada muji, munta pada nyanjung dasida Allah berarti ulek nanti pak dasida Allah. Sedangkan setiap perbuatan sino mun kembali kepada Allah maka biasanya tersebut dalam agama sino jadi suatu ibadah. Berarti pujian sino dah ibadah pada marasi lain-lain. Nah tentunya nanti mulai sebut dia jadi ibadah, ampun jari, ampun sah ibadah sino tentunya harus tegawe ia dengan rukun-rukunnya. Jadi ndek namele jari ibadah nu mun ndek tegawe yang ngadu rukun-rukunnya. Mele tegawe ibadah sembahyang maka akan jari sembahyang harus tegawe ia dengan rukun-rukunnya. Maupun ibadah-ibadah si lain hatta menikah pun masih ampun sah nikah harus tegawe ya dengan rukun-rukun. Nang pun masih puji nu sanjungan sino karena ya ibadah maka akhirnya sempurna akhirnya jari pujin tadi pada sida Allah maka harus tegawe ya dengan rukun-rukunnya. Maka hal pertama sih harus pada tahu lek dalam ibadah no ndak tahu rukun-rukun setiap ibadah si tegawe nang pun masih puji no. Pada jamaah ibu-ibu tiang masih kesibda pada ingat pira luwe rukun puji. Alhamdulillah biman deh berpuji no berdua ya rukun masih. Aja rukun puji sino arak 5. Si pertama Hamid, si kedua rana Mahmud, si keteluna sino Mahmudun bih, si keempatna Mahmudun alaih, si kelimana Syighad. Ini adalah rukun puji Hamid, Mahmud, Mahmudun bih,
mahmudun alaih kanca syigot. Hamid, apa makna hamid? Si memuji. Mahmud, si terpuji. Mahmudun bih, sebabna terpuji. Mahmudun alaih, pegawaian si memuji. Syigot, lapat atau ucapan puji. Yang ulang-ulang lihat sang lupa si dalam deh. Rukun puji no arak 5. Si pertama hamid, si kedua na mahmud, si keteluna mahmudun bih, si keempat na mahmudun alaih, si kelima na syigot. Secara mudah-mudah na hamid sini si memuji, saya si memuji. Ita no bahasa zahir nan deh. Mahmud si terpuji, saya si terpuji Allah. Mahmudun bih, sebabna terpuji. Kumbe nampo terpuji nenek no. Apa sebab nampo terpuji desida Allah no. Apa sebabnya? Karena kemuliaan, karena keutamaan nikmat-nikmatna. Fadlun minallahi wa ni'mah. Maka keutamaan, kemuliaan, kelebihan desida Allah sino nikmat-nikmat. Kumbe napa disebut nikmat? Kumbe napa disebut nikmat? Karena segala apa kita pada terima sino di nara sino lengan datang melainkan desida Allah. Hatta misalnya seorang bapak mami nyadik bijana belanja misal, atau ibu no nyadik bijana belanja, ya memang secara zahirna, secara kasat matana ibu na nyadik anak na kepeng, bapak na nyadik anak na kepeng, berarti anak mesti nyadik ya. Saya dengan kepeng na berarti bapak na. Ini secara pandangan zahirna, lagu pada hakikatna sino lengan desida Allah. Ya kumbe na kadang-kadang desida Allah carana nyampiang nikmatna tiba hambana, carana na desida Allah no nyampiang rezekina tiba manusia melalui manusia si lain. Pihakna makhluk si lain, pihakna manusia si lain sino sebagai wasilah, sebagai kendaraan, sebagai perantara carana desida Allah nyampiang rezekina tiba makhluk si lain. Misalnya itu nyadi bijan belanja, ya secara zahir itu nyadi ya. Lagu pada hakikat itu si jadi bapak sino pihaknya jadi kendaraan si desida Allah untuk nyampiang rezekina tiba bijanu tiba kanak. Yang boleh karena sino enggak terpelit-pelit jadi dengan tua deh. Jadi ternyadi anak itu ternyadi rezekina wasino. Pada temu datang tiba balenta, ini temu sebenarnya yang juga keberkahan. Ya kumbe karena yang jemput rezeki Maka ketika bertemu subuh hang teh kopi, subuh hang teh renggi punti, kakan ini rezeki yang baik rezeki wasino. Yang pona pal yukrim daifah nande mulia yang dah temu hargain temu nangan pun masih bijadari deh. Karena apa ada sida Allah berfirman wa ma bikum min ni'matin faminallah. Di nara seke nikmat pun melainkan sino datangnya lengan desida Allah. Allah doang lengan deh. Angkai ibu-ibu tiang dedek pelit-pelit tuan deh. Nak belanja kadang sadek wah ya rezekina wah sino. Dia tulak pada khawatir jemaah muntuah di samping sino kan kita bersedekah masyaran. Sedekah wajib nu tipa anak tipa diri ta kanca tipa bijajari nu ndak ke murah ta bersedekah le dengan lain daun lagu le bijajari perit kita mah kurang tertib pada deh. Ibda'u bima bada Allahu bihi, sedekah nu julu mulayang dengan diri dan tertib. Sedekah le diri ta julu baru bersedekah tipa keluarga baru ampun tipa dengan lain. Enggak ngelihat dengan lain pemurah kita, lihat keluarga tepelit kita. Nah ini padahal te bersedekah lihat keluarga sinu barat terbandingan kanca bersedekah tipa dengan lain selain keluarga perbandingan pahalanya 10 kali lipat. Misalnya te bersedekah lihat dengan 100 pahala anta, lagu bersedekah itu tipa keluarga anta 100 jadi kali 10 beda ya.
1000 pahala. Belian pahala anta bersedekah oleh keluarga timbang dengan lain. Bukan berarti suhan anta bersedekah oleh keluarga, ndek bersedekah dengan lain. Na tertib, suruh itu teratur deh. Si agama no na disiplin. Ibda'u bima bada Allahu bihi, mulai yang dulu si mulia yang sudah Allah, sedekahin diri, sedekahin keluarga, baru tatipa dengan lain deh. Walaupun masih bagus. Nah, ini luwe tepantul akhir zaman deh. Kanca dengan lain dia bagus hubungan ta. Lagu kanca semeton jari bi amburadul. No semeton jari no dulu. Nah, semeton jari no enggak na cara ente barang semeton jari ingat deh waktu ente pada beci doang deh. Di barang adik kakak tuh ingat deh waktu ente bareng mangan bareng ibu bapak tuh ingat tuh. Nah, lagu girang terlupa deh. Suhan ente pada mandiri girang terlupa masa-masa bareng ente sehingga luwe adik kakak jadi dengan lain. Justru dengan lain jadi akrab. Nah, ini kebalik aturan agama sih terdekat jodoh deh. Nah, karena ini persaudaraan sino merupakan masih nikmat dengan besida Allah Subhanahu wa taala yang sebabna terpuji besida Allah no karena nikmatna. Sedangkan rukun puji si keempat sino mahmudun alaih, pegawaian si memuji. Dua pegawaian memuji, terlalu ibadah kita muji, lalu nuntut ilmu ini kita muji. Intinya tenggawe ketaatan sino kita muji. Ino kita ngaku kelemahan tertiba desida Allah Subhanahu wa taala. Coba pak yang ketika pada sembahyang panggilnya si muazzin sino hayya 'alas shalah, hayyatu hayya 'alal falah. Apa Anda berjawab? La haula wala quwwata. Kita ngaku kelemahan diri dah. Ndek terkuasa melainkan kuasa dengan desida Allah. Ndek tabu beketuk kecuali dengan kehendak desida Allah Subhanahu wa taala. Terus kelimanya dengan rukun puji sino syighot. Apa makna syighot? Lapat atau kalimah puji atau ucapan puji. Luwe kalimah puji, luwe ucapan puji sino tengucapan la ilaha illallah ucapan puji, alhamdulillah kalimah puji, subhanallah masih pujian, tembaca Allahu akbar masih pujian. Cuman si lebih khusus menyebut pujian si tertuju kepada Allah sino cuman kalimah tahmid ya sino alhamdulillah. Karena mun tepantu lengan maknana deh alhamdulillah ino selapu puji, segala puji sino hanya milik Allah. Berarti selapu puji-puji sino ulehna tiba desida Allah. Baik pada misal puji si 4 misalnya deh. Sino puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Puji qadim bagi qadim, si qadim muji si qadim. Apa kan si qadim muji si qadim? Dasida Allah muji zat nemesa. Berarti dasida Allah muji dirina, berarti pujian sini kembali tiba kunnah zatna. Tiba zat namesa marabasanta. Ambil contoh dalam Al-Quran, misalnya ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya sino sebaik-baik zat, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Saya kenal dasida Allah diri. Besida Allah berfirman karena ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya sino sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Ini contoh dengan puji qadim bagi qadim. Sedangkan mun puji qadim bagi hadis, si qadim muji si hadis, khaliq no muji makhluk. Nah, desida Allah muji hambana. Mada misal pujian desida Allah tipa hambana ya sino Nabi Ayub misalnya. Apa yang desida Allah tanah dalam Al-Quran berfirman
ni'mal abdu innahu awwab. No, ni'mal abdu innahu awwab. Merabasan ta sebaik-baik hamba. Nah, sebaik-baik hamba saya kenana Nabi Ayub. Nah, sebaik-baik hamba sinu Nabi Ayub. Innahu awwab, ya sinu amat taat di Pak Tuhan. Ini sanjungan desida Allah di Pak Nabi Ayub. Ya kumbena pernah sanjung Nabi Ayub sida Allah karena ketaatannya. Sedangkan Nabi enta terpuji tersanjung sida Allah karena apa? Karena keagungan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kapnya wa innaka sesungguhnya engkau. Ini domirna saya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merabasan ta sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak yang sangat agung, berakhlak mulia, sangat mulia. Dari Nabi Ayub ta'ajum tersanjung sida Allah karena ketaatannya, sedangkan baginda Nabi samping ketaatannya sangat taat na baginda Nabi selain sino sempurnana dah Nabi terpuji sida Allah karena kemuliaan akhlaknya. Yang pun Nabi ngana buistu li utammima makarimal akhlak. Aku sini teutus sida Allah untuk nyempurnayan akhlak. Karena Nabi sangat luar biasa terpuji na akhlak. Di nara baung gambaran ngumbe akhlak Rasulullah sampai-sampai sebini Siti Aisyah tertanya si sahabat, wahai Aisyah ngumbe angkun akhlak Rasulullah. Apa jawaban Siti Aisyah? Akhlak Rasul sino khuluqul Quran. Akhlak Rasul sino Al-Quran. Yang pun dijulukin baginda Nabi si para ulama Nabi Muhammad SAW sino adalah Al-Quran berjalan, Al-Quran leka sino Nabi. Jadi Al-Quran dina sekedar kudu dari dada, dina sekedar alat dari otak jadi hafalan, lagu terapang dari segala segi kehidupan. Dia bertentangan akhlak Nabi Al-Quran karena saking muliana akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu sini ada sida Allah muji ya. Secara zahir desida Allah muji Nabi muji Nabi Ayub. Lagu pada hakikatnya sino desida Allah muji dirina. Ule pujian tiba desida Allah. Mada misal ara sebut tukang misalnya. Ada sebut tukang miak balik. Wah jari balik ini lah bengak la ilaha illallah, bagusnya balik sini. Tukang ngajum balik. Nah pada zahirnya tukang ngajum balik si pihaknya. Lagu pada hakikatnya tukang sino yang ngajum diri. Nah, karena kumbe na ampun na bagus balik karena iya miak. Nah pun masih dasida Allah. Meskipun ia muji makhluknya, lagu pada hakikatnya pujian sino kembali kepada si memuji. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Anda sida Allah sinyiptaan selapuk makhluk sino kanca perbuatannya. Nah, kaya puna alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Ulena tipa desida Allah. Nanganopun masih puji si ketelu, puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi qadim, si hadis muji si qadim, hamba muji Tuhanna, makhluk muji khaliq musine jelas kembali kepada Allah. Deh, masa tembaca alhamdulillah ini kita muji. Nanti kita muji sini atau ngaku kelemahan diri teh. Apalah hadapan desida Allah bongkar diri, tidak sebut-sebut sebut kurangan tersebut kelemahan karena mula hak dari makhluk sebagaimana misalnya Nabi Isa ngaku kekurangan tahuna apa kata Nabi Isa dalam Al-Quran nyebut diri ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Marabasan ta'lamu ma fi nafsi. Merabasa tersebut engkau ya zat ya Allah maha mengetahui apa si arak lek diri kaji. Wala a'lamu ma fi nafsika. Lagu kaji dek kaji tahu apa si arak lek zat dah.
innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini perkataan yang Nabi Isa sini, ini yang muji nenek. Ya pun ketika terendahan diri itu berarti itu muji dengan situ tengah rendah sini. Itu nyanjung itu ngangkat ya. Dak na sebalik nanti ketika tengah rendahan dengan berarti tengah jum diri kebalik. Nah, ketika tengah rendahan diri itu dengan berarti ino ita nyanjung dengan ita ngajumnya. Maka ini pujian sini kembali tiba dari sida Allah ngenopun masih puji hadis bagi hadis. Si hadis muji si hadis, makhluk muji sesama makhlukna, hamba muji sesama hambana. Maka misal pujian baginda Nabi tipak sahabatna Abu Bakar As-Siddiq. Apa ngana Nabi ente muji sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Ma tala'atis samsu wala gharabat min ba'di ala rajulin afdalu min Abi Bakrin As-Siddiq. Ini terangkat Nabi ente ngajum Abu Bakar. Mara bahasa ente ma tala'atis samsu. Di nara lengan petiuk jelu wala gorabat sampai di nara ndah le sampai petelep jelu lengan tasrik sampai maghrib mimba di suahan aku kat Nabi entah mimba di ala rajulin atas selapuk dengan mama abdulu min Abi Bakrin As-Siddiq, si lebih mulia, si lebih abdul, si lebih utama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Nabi ente nyebut Abu Bakar suahan aku ngena dengan si paling mulia na sino dengan selapu manusia Abu Bakar As-Siddiq. Itu baginda Nabi muji sahabat, berarti hamba muji sesama hamba. Nah, aku mau terpantau sahabat Abu Bakar sini memang luar biasa. Wajar nasanjung si baginda Nabi. Mun kita dengan segala sisi ia paling unggulnya dengan selapuan sahabat. Karena ingat setelah Rasulullah generasi terbaik umat Nabi sini sahabat. Sahabat paling terbaik, paling mulia. Lebih atas dengan tabi'in dengan ulama. Ini para sahabat. Nah, bahkan dengan selaku sahabat sini si paling mulia, si paling unggul sini sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Baik tegita ya dengan keimanannya, bahkan tegita dengan kedermawanannya. Ini para sahabatnya sangat dermawan. Lagu si paling dermawan, si paling pemurahnya sino sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang penuh suatu ketika sino sebut riwayat sahabat Umar bin Khattab milih malik kemuliaan sahabat Abu Bakar. Katanya dari ibroh leita muntegita dengan pecu ngaji sembahyang nara talonati nu nara cemburu entah ngendak ni taat ke bagian wah aku bagianku dek nabu perkara akhirat no pastabikul khairat harus tepada berlomba-lomba kanggo tetalonati dengan alim, kanggo tetalon hati dengan si taat, kanggo ta alim, kanggo ta iri, kanggo ta cemburu dengan si sugih, si dermawan lagu. Dia sugih bermewah-mewahan, maksudnya sugih si pemurah. Kanggo ta cemburu tu nomor sini kan sahabat Umar bin Khattab cemburu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai sanjungnya si Nabi muni sahabat Umar bin Khattab mana-mana kubau malik seke kemuliaan sahabat Abu Bakar. Enggaknya tuan Abu Malik ini lek perkara bersodakah mimpakan harta. Yang po sahabat Abu Umar bin Khattab datengin Rasulullah sebutnya riwayat datengin baginda Nabi untuk apa? Untuk menyerah setengah lengan seluruh hartanya untuk kepentingan fisabilillah. Terserah lek jalan Allah setengah lengan selaku hartana lepasna si sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita banita mesa-mesa tembangun masjid perhat deh. Ini keimanan kedermawanan sahabat Umar setengah hartana lepasna di baginda Nabi untuk kepentingan fisabilillah. Suhana lepas Nabi serah infakna pekat sahabat Umar bin Khattab kah nangkaja
bau si ku malik kemuliaan Abu Bakar lek sekek bidang bang bersedekah. Lagu ternyata ketika sahabat Abu Bakar datengin Nabi untuk nyerah hartana, pira serah Abu Bakar seluruh hartana. Selaku hartana serahna pipak baginda Nabi untuk kepentingan fisabilillah. Lepas dari jalan Allah, meskipun sahabat Abu Bakar sempat tertegur si baginda Nabi marabasanta kan selapuna serahda beke untuk sida kanca keluarga anda. Apa jawaban Abu Bakar? Cukup Allah kanca Rasulnya. Nah yang antene sahabat Umar bin Khattab ketunduk malu ya. Gila yang marabasanta sambil mengaku dia dalam dirinya memang benar Abu Bakar sini tersanjung sebagai Nabi karena ia memang mulia, memang unggul le selapu. Kenapa le masalah keimanan luar biasa masih. Yang punya pelikna berat na iman sahabat Abu Bakar sino dek na bau si tenan deminnya meskipun tekumpulan selapu iman teh. Selapu iman teh terpesupuk jadi sekit ampuk terbandingan ya kerja iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq masih dek neman bau malik setengah lengan belikna iman Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat Abu Bakar yang pun sangat sanjung isi baginda Nabi. Lagu bukan berarti sahabat-sahabat lain sinun dek mulia deh. Sahabat Abu Umar bin Khattab sahabat mulia masih. Sahabat Utsman bin Affan sahabat mulia. Sahabat Ali sahabat terbaik Nabi. Ini biasa disebut dengan sahabat si empat sini khulafaur rasyidin. Ini yang 4 sahabat terbaik baginda Nabi. Terbaik dengan sahabat-sahabat si lain meskipun ada 10 sahabat terjamin masuk surga, lagu termasuk sini 4 sahabat sini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini masih sahabat mulia, lagu di antara simpatnya Abu Bakar paling mulia nah. Dengan segi keimanan, walaupun masih sahabat Umar bin Khattab beli imannya masih. Si beli imannya tersebut dari riwayat mana wah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab sino penjaga nikmat le kebon amun tali bangkat nikmat itu deh tenang perasa tangan sahabat Umar bin Khattab no suatu ketika ngana nikmat le kebon sampai-sampai saking nikmatna ndik perhatian suara azan waktu asar biasanya mun tali bangkat mun tali pertukangan waktu asar no penjaga waktu main deh jaga nikmat berat ketinggalan pegawaian tertentu karena hampir selesai padahal kan yang punya asar no termasuk waktu bardain 2 waktu beli dia kena waktu subuh kanca waktu asar tentunya tene godaan beli dan nikmat dunia semakin nikmat itu sini waktu asar coba kita tukang balik muna waktu asar kan nikmat kedik luh Kerja mendakin telaut, maupun dengan alik bangkat, kadang wah rauh, nikmat. Yang anu sahabat Umar bin Khattab, waktu sorenya nikmat di kebun, sehingga Arab panggilan azan waktu asar, sampailah liangnya ya, di perhatian. Nah ketika iqomah, baru ampunat ngetek katen. Astagfirullah langsung ingat, langsung bergegas ya nyuciang diri. Ketika bersih bersuci bergegas anang masjid. Nah, ini sahabat ini. Sesibuk-sibuknya ndik na semudah ino bari tinggalang masjid. Karena sibuk le kebun. Segera yang bersin dirina langsung tiba masjid. Lagu ketika sampai le masjid ketinggalan di serokaat. Berarti masbuk di serokaat. Apa angkat sahabat Umar bin Khattab cilaka kuman. Itu wah tangan oke. Masbuk serokaat orang cilaka rugi ya kuah tangan oke. Ndik berjemaah doang ketinggalan dia tuah ngenang rugi ya. Lalu sahabat Umar bin Khattab ketinggalan serokat rugi ya kucilaka aku. Sehingga apa nggak sahabat Umar bin Khattab gara-gara ente merebasan, gara-gara ente kebon mia aku lali muli saat sini pekendengang kebon. Nah ini kebeli iman sahabat Umar bin Khattab. Aku mau nita aja masbuk biasa-biasa deh. Nah, biasa-biasa wasina mun sahabat parana diri ngerugi. Walaupun selanang kau sahabat para ulama salafus saleh ndik na bau nggawe salat sunnah rawatib misalnya qobliyah gara-gara dengan wahkomat bersedih ya selamat terujulu ini para ulama salaf anak ketinggalan gawe sembahyang sunat ini malik.
Dia biasa-biasa doang deh. Padahal yang ini kumbe na karena dia tahu dia kebaikan kumbe rak binelamatang itu dengan neraka. Subhanallah Allah. Sekecil apapun kebaikan ndak abiang ya. Ndak kena pahala na. Pokoknya kebaikan gawe wah ya. Bisa-bisa kita gara-gara nyampengang kayu misalnya ngalangan dengan danda ino jadi pelebih timbangan mizan. Bisa-bisa ino jadi penyelamat dengan api neraka. Walaupun masih maksiat, dosa maksiat itu sekecil apapun ndak kepada abiang dosanya nanti harus terjauhin sejauh-jauh. Nah, maka ini iman para sahabat. Maka sahabat si empat sini padahal si mati syahid sino sahabat Umar, Utsman, Ali. Kumbena karena sahabat si telusi karena terbunuh waktu sedangkan sahabat As-Siddiq wafat di atas ranjang. Nah, kan sahabat Abu Bakar wafat disebabkan sakit denara. 4 sahabat sini mati di medan perang darah. 4 sahabat terbaik Nabi. Abu Bakar mati sebab sakit. Sahabat Umar bin Khattab wafat karena terbunuh. Karena terbacok le waktu neruku menjaga sembahyang subuh. Saya simbunuh ya virus saran. Ya sino Abu Lu'lu' ino dengan Persia, dengan Majusi, penyembah api. Ino dendam lama deh. Ada mau terbaca kisah marabasano sahabat Umar bin Khattab ia nak lukang Persia. Karena itu dendam lama no le waktu sembahyang subuh ketika neruku tono tegocoh yang marabasan sahabat Abu Bakar Umar bin Khattab bahkan tersaksiang si sebininya langsung. Akhirnya sebagai bukti indah lihat jamaah Rasulullah biasa dengan nina no lalu anang masjid. Yang pun Nabi enteng kadang la tamna'u ima Allah masajid Allah. Ndak balak dengan nina-nina sini lalu anang masjid Allah. No terdoang milih betul nyaman dengan nina no. Palina terdoang wah. Antren terdoang, mudah masjid terdoang wah. Intinya la tamna'u ima Allah masajid Allah. Ndak balak dengan nina-nina sini lalu anang masjid Allah. No, karena dengan zaman Nabi dengan zaman sahabat ini doang sebininya si sahabat Umar bin Khattab milu doang ya lalu berjamaah sholat subuh di dalam masjid sampai-sampai saksiangna sahabat Umar bin Khattab terbunuh si Abu Lu'lu'. Maka sahabat Umar no wafat ketika na ibadah. Walaupun sahabat Utsman bin Affan ia pun masih sahabat mulia. Mun sahabat Abu Bakar dia terkenal As-Siddiq. Mun sahabat Abu Umar bin Khattab Al-Faruq. Nah, ini luar biasa sih tombeda yang antara hak dan yang batil. Yang punya ahli hukum, maka bijana dan Abdullah bin Umar ini ahli hukum sini deh. Nah, bijana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan bijana si sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking anunya sahabat Umar bin Khattab sini semakin khaut takut tadi pada sida Allah sampai-sampai setan di Bani Quraisy kerja sahabat Umar bin Khattab. Soalnya kita sahabat Umar bin Khattab metik setan. Nah, itu sahabat si keteluar anak Utsman bin Affan ini masih sahabat mulia. Sahabat Utsman bin Affan sini terkenal julukannya karena Junnurain, 2 cahaya. Sifat masih terkenal sifat haya. Apa dan sifat haya? Ila malu. Nah, ini munda perhatian mun dengan si ngaji tarekah merita misalnya tarekah ulutiyah perhatian nisbahna uli tipak sahabat Utsman bin Affan. Meskipun ya sino gabungan dengan Naqsabandi Qadariyah. Lagu aliran tarekah tu ulutiyah uli nisbah tipak sahabat Utsman bin Affan. Kemudian dengan ngaku dina tarekah almanan, tarekah ulutiyah dengan datu seke sifat si harus tenti sifat malu. Ila maran diri temulia, temalu maran diri ta'alim, temalu maran diri terjadi atas. Malu. Ini sifat Utsman bin Affan.
Saking malu na sahabat Umar bin Affan niki, wah suatu ketika Rasulullah lek balena pada cerita dengan Siti Aisyah, pada bahasan tokol-tokol biasa sambil na tayak sarungna Nabi tempo pukang. Sambil mana biasa lek balik kan. Lalu ketika sahabat Abu Bakar datang salam, jawabna salam Waalaikumsalam, tetap Nabi enteng dia setempo pukang. Walaupun datang sahabat Umar, tetap posisi Nabi tempo doang pukang. Ali datang lalu ketika sahabat Utsman bin Affan datang ngetok pintu, Assalamualaikum, segera Nabi nurunang sarung. Padahal sahabat mulia, lebih mulia dengan Utsman, Abu Bakar, Umar duluan datang. Tetap Nabi enta kerengana tempo pukang. Biasa-biasa tokol. Lalu ketika Utsman bin Affan segera ya nurunang ya. Sehingga terperhatian si sebinina Aisyah radhiyallahu an. Ketika para sahabat noh jadi Siti Aisyah berketuan di Pak Rasulullah. Pada bahasan yang perhatian sidang ngonek ya Rasulullah, kan ketika sahabat Abu Bakar datang tetap posisi kereng dah di atas ketut. Setempuh pukang nanya tokol kan. Walaupun datang Umar ngono masih tetap posisi dah. Ali datang ngono masih kumbe na. Ketika Utsman bin Affan datang segera sidang nurunan kain dah. Apa jawaban Nabi enta? Dek ku lebih malu ketipak dengan Allah doang malu le iya. Nah, Allah doang malu dengan sahabat Mas bin Affan, apakah dek ku lebih malu le dengan si nyebabang Allah malu le iya. No, sifat utama dengan sahabat Utsman bin Affan, sifat hayyak. Bahkan jasana sahabat Utsman bin Affan sampai nengke terima ya. Besino mushaf Al-Qur'an sini. Mushaf Al-Quran meskipun si pertama terbukuang le zaman Abu Bakar As-Siddiq, lalu tersempurna yang terperbanyak le zaman Utsman bin Affan. Pendah amalan le Utsman bin Affan le sedait le zaman ta ya sino azan 2 kali le Jumat. Azan 2 kali Jumat ino pertama kali terjadi le masa Utsman bin Affan. Kita sehingga azan 2 kali kita nerusak cara Utsman bin Affan. Karena memang lek zaman Nabi sekali azan Jumat, lek zaman Abu Bakar sekali azan Jumat, lek zaman Umar bin Khattab sekali azan Jumat. Lalu ketika lek zaman Utsman bin Affan 2 kali azan Jumat. Ketika ditanya apa alasan Utsman bin Affan ampu kupiah kena azan 2 kali, karena kaum muslimin ini semakin luwe. Terus kesibukan kaum muslimin semakin luwe, sehingga mau tetepang ya sekali azan maka luwe yakin sia-sia Jumat. Nah ya boleh karena sino azan pertama sino sebenarnya ndek nenanda yang arahna waktu Jumat. Ino pemberitahuan gina datang waktu Jumat. Lagu oleh kebiasaan di Syafi'i cukupangna pada yang wah Jumat oleh waktu zuhur. Ini kebiasaan. Maka minta perhatian rubin le waktu tiang umroh misalnya le Masjidil Haram jam 10 nazan Jumat pertama. Jam 10 nazan bare jam 12 azan kedua. Maka benar bilang kita dengan kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali waktu ta'azan le waktu Jumat noh dengan jam 10 wah kanggo ta'azan pertama. Karena jam 10 sini haram ketik wah ini. Ketika waktu 2 haram tersugul dengan gubuk meskipun tenggawe suatu kebaikan, perjalanan terkebaikan. Andine sugul telagu ndek tebau tulak ke Jumat malik. Haram hukumnya. Kamu ngadang perjalanan dak jero Jumat deh. Mun demele jero Jumat tuh bare sebelum terbit fajar pada berangkat. Ketika wah terbit fajar apapun apalagi wah selesai sholat duha, waktu duha ampuk dah subuh dengan gubuk dah haram hukum. Namun dia dah bau tulak berjumat, terutama bagi bapak-bapak kagu aneh le zaman tenung te fikih fikih be je kadun dengan ke wallahu alam. Padahal syarat wajib Jumat itu dengan 40 dengan mukim si mama suah balik. Lagu kumbe kan tersugul dengan gubuk tapi Jumat. Nah ini masalah nanda. Padahal si wajibnya dengan si mukim, dengan si epen gubuk si wajib. Nah, si epen gubuk itu dulu si lahir le gubuk. Itu dulu persyaratan Jumat 40 mukim. Di sana ada anak pondoknya tambahan sini.
Dia terhitung mukim pribumi sini pendatang masih ada meskipun menerima celur sekelam tergolong yang mukim lagu dia mukim ada kita syarat si maksudnya Imam Syafi'i sini dengan si eben gubuk 40 suah balik itu syarat wajib Jumat munda sugul bagusan sembahyang zuhur nah, lebih abdolan sholat zuhur daripada Jumat di luar gubuk dan oleh gubuk no wajib deh walaupun ketika ibu-ibu entah milih Jumat harus perhatian dulu. Dek dekanggo takbir sindek mana takbir 40 dengan mama si mukim. Jadi menanda man takbir itu takbir dia sah Jumat. Namun dia milih berjumat perhatian bapak-bapak nonde. Nah selesai juri sekurang-kurangnya 40 dengan si mukim no takbir baru ampu ibu-ibu tiang kanggo takbir si milu Jumat. Lagu saran tiang si masih suaminya hidup dampingin dia ya sebaiknya sudah sembahyang zuhur pilih balik dolan karena mundang kita pahala luar biasa deh daripada demilu berjumat barang sudah boleh berjumat ule lapar bapak no mah nasi jangan dia siap kesel ya berdosa sih dah nah, lagu andena sudah sembahyang zuhur doa balik ule bapak no harap makanan tersedia no pahalanya 10 kali lipat daripada demilu berjumat pahala naka lebih abdol nanti terutama ya kecuali bagi ibu-ibu yang si khawatir ibu-ibu yang si wah ninggal bapak karena khawatir dengan kebiasaan doa berjamaah banding masalah masih detek berjumat deh lagu tahu batasan deh takbir suhan 40 dengan memenuhi takbir baru dekanggo takbir. Makanya pada sahabat Utsman bin Affan sini ia wafat masih waktu membaca Al-Quran. Saya mati sahabat Utsman bin Affan. Sini arana Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini dengan Yahudi. Terbunuh sahabat Utsman ketika membaca Al-Quran. Berarti pada minggu suah liwat tersebut kan, sehingga karena bacok sahabat Utsman Affan metek setetes darah tipa Al-Quran si biasa si abang li Al-Quran ayat naran wal yatalatop surah Al-Kahfi yang pun abangang ya Quran lain ake teingat sejarah Utsman bin Affan ake tahu jasa Al-Quran si terbaca sini jasa dengan sahabat Utsman bin Affan yang paran Al-Quran si baca antaranya mushaf Utsmaniyah kemudian dengan Al-Fatihah tak akhirin si An-Nas ini adalah mushaf Utsmani maka kita tahu jasa dengan sahabat Utsman bin Affan nah walaupun masih sahabat Ali bin Abi Thalib apa jasa sahabat Ali bin Abi Thalib yang dia berubah yang dia perkembangan dan sempurna yang sahabat Ali bin Abi Thalib sang masa nengke kesulitan itu membaca Al-Quran karena kumben oleh masa sahabat Ali bin Abi Thalib tok narak titik-titik. Lek zaman Nabi dia tertawa ibu ke begaris betese darat titik. Aku luar biasa deh. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, dia nama narak titik tahu yang baca ya. Lagu le zaman Ali tok narak titik betitik teluk sekek le bawah le atas teluk na dua te dia teluk li atas telu jadi ini le zaman Ali tahu nah yang pada zaman ilmu alat muncul le zaman masa Ali bin Abi Thalib ini jadi coba yang dinarak telu tutoro to narak baris-baris dah sempurna yang ini coba meskipun misalnya tuah ngaji nahu beteluk ya lagu dia nak ulah ya baris kesulitan terbaca masih deh apalagi dia beteluk lagu tersempurnanya si baris-baris berarti dengan khawas maupun dengan awam selapu tahu tembaca ya karena berkat jasa sahabat Ali bin Abi Thalib lagu sahabat Ali bin Abi Thalib sini mati syahid akhirat masih ya terbunuh jebulun jebak masjid ketika nagin lalu berjamaah sholat subuh saya mati ya rana Abdurrahman bin Muljam rana ino dengan Khawarij maka telu sahabat sini Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib mati dibunuh lagu sahabat Umar bin Khattab mati li balina wafat di rumahna di atas ranjangna
mati tersebabang sakit. Lagu meskipun ngono tetap kedudukan sahabat Abu Bakarnya sahabat paling muliana, sahabat paling utamanya dengan selapu sahabat, bahkan dengan selapu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pun pantas tersanjung isi Nabi. Nah kasih terakhirnya tiada jadi ibroh le ita, karena Nabi nyanjung muji sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lebih-lebih kita sesama umat kepada saling puji, kepada saling angkat, kepada saling sanjung, dak kepada saling teriak. Kita sejari umat Ibrahim Nabi bilang puji maskan, padahal Nabi lebih mulia dengan Abu Bakar. Puji Abu Bakar, sanjung nih. Nah kita pun masih sesama umat lebih-lebih pada ruanta mara bahasa. Lebih-lebih kita pada umat dakwah dan umat ijabah. Lebih-lebih pada umat dakwah tak, maka si paling bagus pada saling pangkon, pada saling angkat. Sebagaimana contohnya si pada tuan guru telek, sakit tuan guru kerja tuan guru selain saling takzim. Yang putih yang perhatian le guru tiang tinggal magurullah ketika ada peketuan kan tuan guru sini ngan angkatnya ya ami umbe ini apa jawabannya? Ya wah kelebihan biangnya sepin. Jadi padahal istilaf ini. Enggak jawaban, ya biangnya kelebihan sepin. Aku mau nangkeng angkat. Itu salah sebenarnya kena. Nah, zaman dan deh, maka beda jangankan zaman Rasulullah, zaman-zaman para alim terdahulunya luar biasa akhlaknya sehingga ketika menyebut tasawuf berjalan tasawuf. Nah, sampai-sampai para alim silek bendait dia siaran karomah. Menangke sekatan dengan alim karomah ini keramat mara bahasa. Nah, ya pun jangan bahkan pada penuntut pada muta'alim silai berhasil kumbena karena pada penuntut ilmu nuntut bersungguh-sungguh ndekna sekedar berkhidmat sampai berhadam ya guruna lah. Baran berhadam nendeng nyawa si guru serahna ya. Aku nangke apa lah berat deh. Yang pun berkah ilmunya dengan lain. Luar biasa. Dia seke-seke tuh guru lagu berkah. Kumbe nanti sekedar berkhidmat, melayani guruna sampai berhadam. Ya dan berhadam nyawana nendeng serahnya di guru. Aku nendeng gontoroyong, lu alasan tuh deh di zaman temulai sekali nemuni lah luar biasa. Nah ini beda ante zaman tenengke ganca zaman silai lagu. Ndak serta berkecil hati deh. Nah, si kangennya si Nabi si rinduang si Rasulullah umatnya si masanya terjauh dengannya. Namun kita umat golongan umat generasi terakhir berarti terjauh masa dengan Nabi itu umat yang dirindukan. Umat-umat mutakhirin sini umat Nabi si terinduang si baginda Nabi. Memang umat terbaik sini masa-masa si dekat kanjeng Nabi, masa sahabat, masa tabi'at, masa tabi'in, masa salaf, masa khalaf. Lagu masa yang dirindukan si terjauh masa kanjeng Nabi, si paling dekat kanjeng yaumul kiamah, ino umat-umat yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ino deh. Lagu ino masa sini angkat beda karena le zaman ta ya luwe tantangan iman terutama akhlak. Yang boleh karena sini enggak seke kuncing kepada hidup, kepada saling hargain, enggak nah cara hidup, kita berkeluarga, saling hargain awet keluarga anda, kita bersahabat, saling hargain awet persahabatan, enggak seke, kita saling hargain, kita saling beri manfaat, enggak kepada girang saling manfaatan, beda ya. Tapi ya kita bermanfaat, tidak manfaatan dengan kita bermanfaat untuk dengan isi. Nah ini cara anda jalanin hidup sebenarnya belancar awet apa ini apa dengan layak pun awet bersahabat sampai saling tanah isi pilu sahabat lagu zaman tenang ke bersahabat berkeluarga ke arah kerna arah kerna doang benar-benar sih yang boleh karena sini angka tene kepada saling sanjung kepada saling puji lagu hati-hati sino andena ita nerima puji ita nerima hinaan ita nerima fitnah ita nerima aib nah betul terpantau diri ta
pantu keadaan atin teh. Hati jaga deh. Nah, sering tiang ulang-ulang sini muntah nyebut istilah-istilah ilmu tasawuf nenek muda ngamalang ya si berat. Yang pokat gurun telek, luwe jemaah negita anak notia, luwe dengan tahu nyebut-nyebut hakikat, nyebut-nyebut tasawuf, luwe dengan ahli tasawuf lagu jarang si tahu tasawuf. Dia kadana li akhlak, mungkin jarang jaga hati sini. Nah, kemarin sini misalnya kita nerima pujian, mungkin yang kunten jaga hati. Ndik ketika na ajum itu si dengan, ketika na sanjung itu si dengan, ndik kena beli alu ida otak teh. Nah, karena biasa mun sanjung lu beli lupa teh otak tuh beli jarasan. Berarti mun beli rasa otak teh tayak dadan teh wah. Nah, ngengkeng tayak rasa takabur. Munara rasa takaburnya wah ini si khawatirangna si Nabi. Ingat apa kata Nabi entah telusim binasa yang umatku salasun muhlikatun, 3 yang membinasakan apa sih no suhumuto wahawan mutba wa ijabul mar'i nafsah. Suhumuto yang pertama sim binasa yang umat Nabi suhumuto apa suhumuto pelit kikir. Demanteng kita datang na doang sugul na datang na anget sugul na telir. Nah ini nggak dengan kikir dengan pelit. Maksudnya pelit dia jalan infak, dia tegirang bersedekah, dia tegirang berinfak. Ini yang membinasakan karena binta. Si keduanya hawan mutba dengan si selalu nurutin hawa nafsuna. Ingat hawa nafsu sino innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu sino selalu yang ajak kita tipak pepasin dia bagus. Ini harus tahu, ini harus terkekang deh. Si terakhir sebutin Nabi entah wa i'jabul mar'i nafsah, dengan si bangga diri. Nah, dengan kebanggaan di diri no ketika najum itu dengan culok tidak. Coba yang teman dengan beda menan kita ta'ajum atau terhina. Kita belajar bertasawuf nih. Ya. Beda menan kita tajum-ajum sidengan atau teremeh-remehang sidengan. Kan itu kita ngaji tasawuf nih. Ini tuh kaduang tasawuf no. Nah, secara fitrah memang ingat seke terperhatian deh selalu munah hakikat sudah ulang sini dawa musik ini doang ingat selalu ingat tipak nenek dawa munisyan maksudnya ngombe tujuan seke Allah di narak sakut paut na kanca makhluk jadi mutah tujuan tada sida Allah ngombe-ngombe makhluk najum itu terdoang wah nanti ajum masih terdoang wah karena ngombe ndek ya tujuan teh. Aku mau terculuk patino tujuan akik najum si manusia kemuliaan dunia jari ini. Nah, karena arak rasa takabur sini ini sifat si paling bahaya secara liatin teran sifat rububiyah meniru-niru sifat jalal Allah. Ini ndak kanggo. Cuma desida Allah kanggo sombong. Desida Allah kadang aku puji aku paling mulia aku desida Allah. Ndak kanggo desida sifat jalal nasin. Sifat ketinggian bersida Allah. Itu kamu sifat rububiyah, sifat si paling bahaya. Karena munara doang rasa takabur, rasa ujub di dalam hati enta pakat nabi enta la yadkhulul jannata. Dengan bau pada tamas surga hatta meskipun misqalu habbatin min hardalin min al-kif. Meskipun dia bau genta masuk surga, munara kesombongan li dalam hati dan kat nabi meskipun belikna berseberat carah belik, munara kesombongan dia tegin bau ngadok bau surga no kat nabi. Yang punya dosa takabur, dosa ujub sini, ya salah satu dosa si sulit terampun dosanya si dosa Allah Subhanahu wa taala meniru sifat jalal nenek. Nah yang boleh karena sini angka ketika temu sanjungan, ketika temu hinaan, jaga tetepang atinu, tetap kedu sifat manusia nu. Yang puluh ya itu ngadu sifat hewan deh.
Apa na para ulama tasawuf nului empat palunya sifat hewan seke sifat manusia. Be yang misalnya kebaikan balas si kebaikan. Apa sifat ini? Bagus balas si bagus. Oh, sifat bobo, sifat kalbun, apa sifat kebagusan balas si kelengian. Sifat apa sih nu? Sifat buaya. Sering sudah sadar ia mangan lagu jemaah dia sering dari mangan sekali lapar kita longkong nah. Sifat buaya. Kelengian balas si kelengian sifat apa? Sifat ular ini. Lenge balas si lenge. Berarti ia nyindir dengan B dengan si gerang dendam. Mun dengan gerang dendam berarti ini yang termasuk dengan beriman kata Nabi al mukmin laisa bihaqud. Dengan mukmin sino ndek negirang dendam. Hakikat dengan mukmin dengan sinau sifat nemesa. Ternyata bagus balas si bagus sifat kalbun, sifat bobo. Kebagusan balas si kelengian sifat buaya, lenge balas lenge sifat ular, simbe sifat manusia. Kelengian balas si kebagusan. Aku berat nih. Coba dengan sangat yang ida meriang anda gerang nyakitin ida ampun sakit milik ida jengok ya. Apa sifat manusia ini sifat Rasulullah. Kita muda ngadang ittiba tipa Rasul. Ya berat sifat Nabi sini. Salah satunya sini sifat manusia doang, sifat Nabi. Lagu kita si jadi umatnya jarang tegadu sifat. Ya pun selalu isyarah hanglek salam, salam bekanan, ino pada isyarahna, tedeman lek dengan si deman lek ita, salam bekiri, tedeman dah lek dengan si ndek deman lek ita, tujuan umbe, kake tenang hati nu. Ya boleh karena sino angka ketika na ajum ita si dengan jaga hati, ketika ndek na sanjung ita, bahkan ketika na hina ita, ketika na fitnah ita, jaga hati. Ketika temu ajum sanjung nasi dengan pongkata jaga hati sambil terucapan alhamdulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sampai aten tak nemelu tiba desida Allah. Kumbena pun nang melu ajum ni tesi dengan peju ya beribadah ya alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Puji nenek kembalian ya tiba desida Allah sambil melu aten tiba desida Allah. Kumbena pun temelu lek nenek ampun najum mitasi dengan karena alhamdulillah sebutna kelengean ta aita lek makhluk sida Allah. Ampun temelu lek nenek karena selapu tahu si nenek kelengean ta tahu si tersembunyi maupun senjata tahu di darat bu tersebut nenek lagu makhluk tutup sida Allah alhamdulillah. Coba yang tahu lengannya dengan sini tekulu dia ngajumnya. Ampun tak ajum sanjung ya karena iteng kita kebaikannya, iteng kita kelebihannya. Dia tuah kita lengannya. Yang tuah kita lengannya baru yang ngeni dengan si tangkat-tangkat yang ngeni ternyata dia temu dia yang yang pun perlu terkembalian deh jaga hati serta melu tiba desida Allah. Andena yang rendahang itu si dengan yang nak buka aib ta yang nak fitnah itu jaga aten te ucapan auzubillahi min zalim. Anden aib te buka si dengan berlindung tiba di sida Allah. Mudah-mudahan aku ndah ndek kukirang buka aib dengan lagu sambil tetafakuran si aten te bersyukur kedua aten membicarana. Oh iya ampun sebut aib ku si dengan kena diri te husnuzon. Kena diri kita yang pernah sebut taib kusi dengan sang aku kurang bagus si kunau batang ya lain. Nah, sang aku kurang bagus sang masih dek nemantau batan nasuha. Mungkin sino cara desida Allah meringat kita dengan makhluk nanda. Mungkin kita lupa lah itu teman nau batang ya sehingga alhamdulillah tegur ni desida Allah dengan makhluk. Nah kebuka aita. Maka segera istighfar taubat tiba desida Allah. Insyaallah tenang aten teman. Lagu ini dengan sini ngajum itu tekulu bareng ini.
Apa sih ngajum itu doang menang. Padahal mun kita dengan bahasa hadis munara ngajum si dia le julunda ngana suruh ni tenambus yang ngadu geres no. Munara ngajum si dia baitai geres tambus yang. Aku goyo. Semakin ngajum itu pemilihan dah lah semakin tersuluk. Padahal mun perhatian jauh lebih bahaya pujian sino daripada hinaan dengan makhluk. Bisa jadi pujian dengan makhluk sino membinasakan. Nia itu ujub takabur. Paling menhinaan sino sebatas teilak le makhluk doang. Sebatas temalu doang bukan naib temakin malu le makhluk doang. Lagu mun takabur sini binasa terak le hadapan sida Allah. Lagu sebagusnya kita terjaga diri tendeh, ndak na terlalu sanjung kita si dengan, ndak na rendahang kita si dengan. Adapun pada husnudzon ketika na sanjung kita ya alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Ketika dia na sanjung kita celak kita si dengan auzubillahi min zalik la haula wala quwata illa billah. Yang oleh karena sino merangkat ingatan guru terseke kunci nangka ikhlas. Ikhlas tengombe-ngombe. Yang pun cara ngombe cara tak ikhlas mana cara dengan munta pada besade ndak harapang balas jasa mun kita tersade ndak harapang jasa enggak kunci cara antele makhluk sino mun kita besade ndak harapang balas jasa mun kita tersade ndak lupa jasa enggak paham sih ini insyaallah ikhlas itu ini sekali-sekali bah jauh hidup kan benar kita bersadik dan harapan balas jasa alhamdulillah bahwa kita bermanfaat untuk manusia khairun nas anfa'uhum linnas sebagus-bagus manusia sebaik-baik manusia si arak manfaatnya bagi manusia si lain. Nah walaupun masih ketika nasadik itu sedengar ndak lupa jaza al ihsan ilal ihsan balas kebaikan sinu si kebaikan selebih baik deh insyaallah hidup kita dengan cara ikhlas deh kalagu waktu wasine deh waktu lolos waktu sampai deh cukup le pertemuan tadi saat niki cukup tengaji nasihat le diri masing-masing. Jadi insyaallah dulu pertemuan berikutnya kari tengaji fadilah atau ilmu-ilmuna deh karena waktu sini ba sampai gitu deh muzakarah tadi dulu niki ulah berketuan benar malu le dirita selalu kepada muhasyabah deh yang puna selalu perhatian diri wa fi anfusikum afala tubsirun oleh diri dan daripada perhatian ya insyaallah munta selalu membaca diri ta munta selalu merhatian diri ta doang munta jujur le diri ta melalui tengaku diri ta surga coba pantau diri ta lengan baru terbalik sampai nengke coba beluan kebagusan itu kelengian gawe karena ampun terlupa di diri itu kira teman tu dengan ya dengan doang pantun tu sehingga kita dengan gue maksiat payak perasa telah bagusan aku titia kan membinasakan ini kita dengan lebih taat melu dari diri harusnya diri jadi repot-repot pantu dengan sia-sia umur temasan dari dunia karena jemaah mau ambilin dunia sini ndek tanya itu tentang dengan si nenek si tanya tentang diri jadi tengumbe repot-repot mantu dengan pantu di diri doang ngumbe-ngumbe kadang terdoa apa makhluk mele-mele na ajum wah ndek na ajum pun masih wah karena ndek niat tujuan deh si pada harapan sino sanjungan desida Allah kemuliaan cita harapang sino kemuliaan di sisi desida Allah ndek na kemuliaan dek makhluk tengumbe kajuman dekat makhluk ndek nino tapi biasa be kemuliaan cita balik di sisi desida Allah tujuan tadi desida Allah enggak nah terkembali tekana laput desino inna lillahi wa inna ilaihi rajiun angka mulilan angka tafakkuran diri nanti pantau diri angka benar gunawas tapi mendengarnya paham aja olok-olok ya salah dengan bidah kan tema surga ndek mele tersuruh neraka ndek bani
Ndek tafakurang diri coba. Tafakurang diri benar syair dengan Abu Nawas. Ketika terperhatian itu dia tersemal ngaku di tetap surga. Dia tersemal sebenarnya deh. Yang pada kali kan tambah melusino tafakur diri, tafakurang diri deh. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya sekali jika di hadis yang itu firman Allah di hadis bagi kadim itu kalimatnya puji hadis bagi qadim kan ada tembaca alhamdulillahirabbil alamin. Ini puji hadis bagi qadim. Tembaca la ilaha illallah temuji masin puji hadis bagi qadim. Tembaca subhanallah puji hadis bagi qadim. Allahu akbar puji hadis bagi qadim. Alhamdulillah puji hadis bagi qadim doang. Karena jelas tujuan deh. Subhanallah maha suci Allah. Allahu akbar maha besar Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Berarti dinarak atau bergantung dinarak kursi kuasa melainkan kepada Allah. Cuma apa disebut alhamdulillah sino pujian si khusus karena dengan maknanya selaku puji tertuju kepada Allah. Bahkan alhamdulillah ini asal dengan sembahyang 5 waktu. Kan ini dengan sugul deh. Yang terbit sembahyang 5 waktu sini dengan kalimat alhamdulillah. Yang boleh dengan awal sembahyang sampai akhir selapuna pujian kepada Allah. Nah, ini dengan puji hadis bagi qadim. Menopul pegawaian tangkap ketika tengah rendahan diri kita muji. Itu menyebutkan biasa sebutnya Al-Quran alhamdulillah masih termasuk atau pengakuan Nabi Isa merangkat sekali Al-Quran kan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Pada bahasa Nabi Isa ngadu dari sida Allah, wahai dari sida Allah, sida maha mengetahui apa si arak li diri kaji, sedangkan kaji ndak kaji tahu apa si arak li zatda. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara syukur. Pengakuan tersini pun masih puji hadis bagi qadim. Atau dalam sembahyang lek waktu ndak tasyahud deh jika ada ucapan la ilaha illallah ini puji Muhammad kepada Allah. Muna Muhammad Rasulullah puji Allah kepada Muhammad. Ini dua pujiannya pun tamalluq kerinduan. Rindunya bertemu antara khalik dan makhluk karena si makhluk khalik pada saling puji. Yang asyhadu an la ilaha illallah ini puji Muhammad kepada Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah puji Allah kepada Muhammad. Berarti puji hadis kepada qadim, puji qadim kepada hadis. Nggih, wallahu a'lam bissawab. Ke waktu hanya deh wah Jumat wah kurang lebihnya yang mohon maaf sampai muzakarah tali dulu niki ya sindiman pada akhirin seperti biasa dulu deh sindiman akhirin sila pada barang-barang dulu pada baca zikir akhir muzakarah ta akan lebih barokah lebih bermanfaat apa siwah kepada dengaran diri deh sila bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sekali pada hadiah pahala bacaan Al-Fatihah tipak selapu gurunta suah mengajar ita mudah-mudahan jadi ingat kepada tipak selapu gurunta deh sila Al-Fatihah.
Ya si kedua dah tiba jamaah tasir meninggal dunia deh, terutama ya Rubin deh Kembang Kerang Laut deh Kembang Kerang Laut narana Ibu Masriah deh jamaah taba meninggal dunia pada sekali dengan ikhlas kepada hadiahan pada sekali pahala bacaan Al-Fatihah deh kita jemaah tas meninggal dunia Rubin khususnya Kembang Kerang. Nah pada Ibu Masriah mudah-mudahan tak icanin sedih Allah kelapangan di dalam alam kuburna, tak ampunin segala khilaf kerja terlipat ganda yang segala pahala amalan ibadah. Nah mudah-mudahan tetap di dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Sila dapat hadiah pada sekali pahala kiriman bacaan pahala Al-Fatihah tiba almarhumah Ibu Masriah. Sila lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sekedua dah tiba jamaah sakit seperti mana ketua Amak Syam Timur Selatan pengajian Amak Syam sakit pada sekali kepada berdoa tiba bismillah Allah ngadu wasilah suratul Fatihah ngadu doa tak niatang doa khususang tiba do pengajian jadi timur sakit saat sini yang mudah-mudahan tak jelap-jelap dijamin kesehatan tak angkat penyakit sida Allah dan mudah-mudahan sabar dah nerima rahmat dengan sida Allah Subhanahu wa taala sila pada sekali tebarang barang berdoa tiba sida Allah khususang tiba ketua pengajian Anjani Timur ini selatan mudah-mudahan dijamin kesehatan sida Allah Subhanahu wa taala sila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya si selain dah pada jamaah si sakit-sakit si lain dah sing ngalamin kesulitan mudah-mudahan jelap-jelap tasugulang yang kesulitan tersadia jalan kemudahan sida Allah si pada merantau dah mudah-mudahan tetap di dalam penjagaan dan perlindungan sida Allah tentunya mudah-mudahan mau rezeki si lapang si barokah deh sila pada berdoa dah ngadu wasilah suratul Fatihah tiba si pada hajatan baru deh Al-Fatihah. Ya si terakhirnya tiba diri ta masing-masing tiba ibu bapak ta semeton jarim ta kaum muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat Al-Fatihah. Ya kan. Ya kurang lebihnya yang mohon maaf yang akhiri dengan ucapan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.